salah seorang dari Raja Demak ini, kita harus pertahankan republik kita ini dari nilai-nilai luhur. Dan salah satu bentengnya ialah keraton. Salah satu bentengnya ialah para bangsawan. Para hadirin sekalian, ini kita benteng. Kita harus pertahankan, tidak boleh kita goyain. Kita bukan untuk menghidupkan feodalisme, sama sekali tidak. Tetapi nilai-nilai luhur ini, kita adalah penjaga dari nilai-nilai luhur ini. Kalau kita sampai bobol, apa yang akan terjadi beberapa dekade yang akan datang? Sangat-sangat berbahaya untuk negeri kita. Yang ketiga, ingin saya jelaskan bahwa salah satu hal yang sangat mengganggu di republik kita sekarang ini dan menjadi tanggung jawab kita, yang mulia para raden, para raja, para sultan, ini menjadi tanggung jawab kita. Dulu sebelum penjajah Belanda masuk ini, negeri kita rukun. Kemudian penjajah Belanda masuk, membawa hukumnya dan dia paksakan itu. Salah satu hukum yang sangat terkenal yang dipaksakan masuk di Indonesia ini namanya domain verklaring. Domain verklaring itu pernyataan domain pemerintah jajahan bahwa seluruh tanah, seluruh negeri di Nusantara ini adalah milik kolonial, milik pemerintah Belanda, semua, termasuk tanahnya. Apa yang dilakukan pada waktu itu ialah bahwa dia paksakan pada waktu itu. Tentu saja karena ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang ada di pada waktu kemerdekaan Republik Indonesia, itu diralat, dibenarkan oleh pemerintah kita berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Dikuasai oleh negara. Dulu pemerintah Belanda dimiliki. Nakal mereka. Dia katakan dimiliki, apapun juga yang dia mau lakukan boleh dilakukan karena dia pemerintah Belanda. Kemudian waktu Indonesia merdeka dikatakan bumi, air, dan kekayaan dikuasai. Jadi berbeda antara dimiliki dan dikuasai. Hanya saja aneh, sangat-sangat aneh ialah karena adanya oknum, ada oknum dari pemerintah kita. Dia boleh, kalau kita gambarkan, dia itu adalah Garuda di dadanya, tetapi kolonial di kepalanya. Ini banyak terjadi di negeri kita. Coba perkebunan asing masuk menyerbu di Indonesia. Kemudian sampai di Indonesia disambut oleh oknum-oknum yang berotak Belanda, tidak menghargai hak-hak hukum adat masyarakat kita. Dia katakan bahwa setiap pemodal asing masuk, tanah itu diberikan kepada dia. Kemudian kalau ada rakyat kita, rakyat masyarakat hukum adat kita, orang Belanda katakan Rechtsgemeenschap, dan itu diakui oleh PBB bahwa kita ada indigenous people, ya. Diakui bahwa masyarakat hukum adat itu, tetapi ada banyak oknum yang tidak mau mengerti itu. Sehingga dia berikan, walaupun itu punya kepunyaan rakyat, dia berikan kepada pemodal-pemodal asing ini. Besok-besok bukan hanya tanah barangkali kita jual, kita akan dijual kepada orang asing ini, dikuasai oleh mereka ini. Ini sangat berbahaya. Dan ini saya katakan bahwa kita semua yang hadir di sini, ini adalah benteng untuk mempertahankan nilai-nilai luhur ini. Saya bisa bercerita seperti ini karena saya diminta untuk menjadi salah seorang saksi ahli. Coba bayangkan ada satu perusahaan yang masuk, kemudian rakyat
digusur. Kenapa bisa digusur? Karena rakyat tidak punya lagi induk untuk mengadu. Siapa coba? Kepada siapa mereka mengadu kalau datang penggusuran seperti itu? Dulu ada raja, ada sultan, ada persekutuan hukum, ada semua ada. Sekarang coba, namanya saja ada tetapi tidak ada pengakuan real yang diberikan oleh sengaja dikucilkan, sengaja dikecilkan arti dari raja dan sultan itu. Khawatir barangkali oknum-oknum ini khawatir disaingi oleh para raja, para sultan ini. Padahal kita bukan saingan. Raja, sultan, para bangsawan bukan saingan. Sebetulnya raja sultan lebih tinggi dari mereka ya. Jadi kita tidak boleh bersaingan karena kita lebih tinggi ya dari mereka. Para hadirin sekalian, saya kalau berbicara bisa-bisa tidak bisa berhenti. Dan gejala-gejala seperti ini kita telah rasakan. Sebetulnya saya telah uraikan berbagai macam konflik agraria yang trennya makin lama makin meninggi. Ada data yang sangat akurat yang diterbitkan oleh Komisi Pembaharuan Agraria bahwa setiap tahun bertambah konflik. Bukan hanya sengketa konflik. Konflik itu adalah perseteruan antara pemerintah dengan rakyat yang pada umumnya bisa menimbulkan gejolak keamanan, gejolak ekonomi, gejolak sosial, dan berbagai jolokan seperti itu. Oleh sebab itu kita bertanggung jawab supaya hal ini tidak terjadi. Dan sekali lagi bahwa persekutuan masyarakat adat itu penting sekali. Para hadirin sekalian, ada beberapa waktu yang lalu bersama-sama dengan Yang Mulia Lalu Parma kita telah membuat satu deklarasi di Benteng Ujung Pandang Makassar. Kemudian kita lanjutkan di Selaparang kami sama-sama. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita sebut dengan deklarasi di Bantaeng, pertemuan para raja-raja pada waktu itu. Kemudian ada hal yang saya usulkan di sini. Kenapa kita tidak menanam satu momentum yang sangat berharga pada tanggal 28 bulan 8 2016 ini di Keraton Gelagawangi ini. Tapi itu juga nanti saya simpan rumusannya. Sebetulnya pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia ini itu ada sebetulnya karena pengakuan dari leluhur bapak-bapak yang hadir di sini. Ada 147 raja sultan di tahun 18 Agustus 1945 mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia pada waktu itu, walaupun belakangan ini pengakuan itu kayaknya sudah tidak real lagi. Ada saya usulkan seperti ini, perjanjian sebetulnya antara Raja, Sultan, Karaeng, Opu, dan seterusnya. Kami ada sebelum kamu ada. Jadi raja itu ada sebelum negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ada sebelum kamu ada. Kamu ada karena kami akui kamu ada. Cukup alasan buat kamu mengakui secara real bahwa kami ada. Uruslah urusan kamu. Berikan kewenangan kepada kami mengatur urusan kami dalam bidang hukum adat kami sesuai dengan kondisi kami di tempat masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi pidato kebangsaan yang dibawakan oleh Kanjeng Pangeran Profesor Amiruddin Saleh dengan topik hukum adat sebagai elemen dari sistem kedaulatan.